Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai computed column. Nah, sekarang di video kali ini kita akan mempelajari mengenai rename table dan drop table. Jadi bagaimana caranya kita mengedit sebuah table namanya ya, atau yang selanjutnya adalah menghapus table. Untuk perintah dasarnya adalah seperti ini. Jadi untuk rename table kita akan menggunakan store procedure exec, ada yang namanya sp rename. Nah, ada dua parameter yang harus kita masukkan, yaitu nama tabel lama, nah kemudian pisahkan dengan tanda koma nama yang baru. Sangat simpel sekali. Jadi kadang kan kita membuat sebuah table itu salah penulisan, ataupun kita mau mengganti dengan nama yang lain. Nah, di sini contohnya ini saya sudah memiliki 3 buah table. Kita akan ganti nih table person dengan, misalkan saya ingin ganti dengan person 2 seperti ini ya. Nah, kita bisa langsung jalankan seperti ini, run. Nah, berhasil. Kalau kita refresh seperti ini, maka berubah menjadi version 2. Kalau mau kita balikin lagi, misalkan berarti yang ini diganti dengan version 2, yang ini ganti dengan nama yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Cukup mudah sekali. Dan kita menggunakan store procedure. Kemudian bagaimana caranya kita untuk menghapus table? Menghapus table perintah dasarnya adalah drop. Jadi di SQL Server itu urusan menghapus pasti perintahnya diawali dengan drop. Kalau ada drop column, ada drop table. Nah, ini drop table. Nah, yang akan kita hapus adalah table person 2. Ini person 2 sudah dia ubah ya menjadi person. Tuh. Seperti ini bisa. Ataupun kita misalkan mau menggunakan if exists. Jadi kalau misalkan kita tambahkan if exists ini, misalkan di sini kita salah nih ngasih nama person 3 misalkan. Kalau kita jalankan maka nggak akan error karena kita menambahkan if exists. Tapi kalau if exists ini tidak kita tambahkan, kita langsung seperti ini, maka akan muncul error karena person 3 ini nggak ada gitu. Kalau misalkan kita langsung juga bisa seperti ini, drop table person. Boleh tambahan if exists ataupun tidak ditambahkan juga boleh. Misalkan kita juga ingin menambahkan di sini latihan 1. Nah, dot ini kan berada di DBO ya. Dot person. Kita juga bisa dengan melakukan penulisan panjang seperti ini. Walaupun misalkan kita hanya person, karena ini udah dipilih ya latihan 1, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ininya kita ganti ke master, kalau kita sudah arahkan seperti ini, maka ini tetap akan berjalan seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan dengan perintah ini misalkan. Kita jalankan, udah berhasil juga. Walaupun database-nya yang kita pilih adalah master, karena kita menulis full script ya. Tapi kalau misalkan kita tidak menulis secara full script segini aja nih, maka database yang dipilih juga harus, misalkan penjualan.
nih seperti ini, tabelnya master, maka akan muncul error karena penjualan ini nggak ada di tabel master. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi di tutorial kali ini cukup singkat ya. Kita membahas dua buah fungsi atau dua buah perintah di dalam SQL Server. Yang pertama, perintah untuk merename sebuah tabel. Kita menggunakan store prosedur yang dimiliki oleh SQL Server, di mana kita harus memarsing dua buah parameter. Yang pertama adalah nama tabelnya, yang kedua adalah nama yang baru. Kemudian materi yang kedua yaitu untuk menghapus tabel. Untuk menghapus tabel, perintah dasarnya adalah drop table. Di sini ada tambahan if exists. Ini tujuannya supaya ketika tabelnya ini tidak ada, maka tidak muncul error. Walaupun tidak menambahkan if exists masih tetap bisa ya. Contohnya seperti tadi. Ataupun kita juga bisa menuliskan dalam full script, yaitu kita sebutkan nama database-nya, kemudian di DBO dan nama tabelnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan teman-teman menjadi semakin terbantu dan tertarik dengan SQL Server. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.